Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Setelah video Pak Amin Rais di take down oleh Komdigi, yang mana Pak Amin sendiri saya rasa tidak akan pernah untuk menjilat apa yang sudah dia katakan begitu ya, menjilat ludah kembali, itu menjilat ludah sendiri, itu sepertinya tidak akan dilakukan oleh Pak Amin Rais, dan memang benar demikian adanya. Nah, isu Teddy ini mencuat lagi, cuman sebetulnya ya ini kan sudah isu lama tuh, dan saya sudah menentukan posisi saya ya. Posisi saya itu saya tidak berani menuduh orientasi seksual seseorang tanpa bukti nyata begitu, dan bukti nyatanya itu 4 orang yang adil. Adapun misalkan gemulai begitu ya, itu mah saya juga punya beberapa teman yang gemulai itu dari mulai pesantren ya, tapi nggak sampai nggak sampai gay juga begitu. Dan gay ini hati-hati ya, karena itu kemarin ada yang bilang ini kan nuduh gay bukan nuduh liwat begitu, itu lazim ya. Jadi setidaknya memberikan konsekuensi bahasa yang sama begitu menuju ke sana. Cuman saya juga sudah menjelaskan posisi saya bahwa si Teddy ini salah, karena seharusnya ya masa begitu loh presiden punya punya pengawal, katakanlah begitu ya. Pengawal lah saya katakan begitu, bukan bunda ya. Bukan first lady, punya pengawal gemulai, itu kan nggak lucu juga begitu. Dan ini bisa menjadi, ini yang lebih bahaya, yang saya kira concernnya Pak Amin Rais ya, dan ini harus digarisbawahi. Ini bisa menjadi legitimasi para boti-boti begitu. Oh, lihat tuh di atas juga udah gemulai begitu. Ya jangan salah kan, kalau orang-orang awam memang demikian keadaannya, melihat gemulai saja sudah gay begitu, karena mereka nggak punya ilmu. Nah, kita nih yang punya syariat jangan seperti itu. Cuman sekali lagi, ini juga merupakan concern yang sangat harus kita lihat begitu ya dari Pak Amin Rais, karena memang ini bisa menjadi, makanya nih semenjak zaman Jokowi juga ya, itu banyak boti-boti berkeliaran kemudian ngomong di hadapan media sosial begitu. Kemarin tuh yang ada yang di wawancara sama Nikita Mirzani, siapa itu namanya? Ya itulah ya, yang bilang-bilang suka jadi predator anak-anak kecil di kampung begitu. Nah, itu kan jelek buruk. Nah, permasalahannya begini, ini juga ya, ada video 1 tahun yang lalu, kita akan bahas 2 video kalau cukup waktunya. Ada video 1 tahun yang lalu yang mempermasalahkan si Teddy ini, tapi nggak diapa-apain. Mungkin karena yang ngomongnya bukan Pak Amin Rais begitu. jadi sebetulnya gimana sih ini permasalahan ini, Komdigi ini nggak punya standar sama sekali ya. Ini kita akan saksikan dulu nih dari gerakan PIS yang kemarin ribut permasalahan Yusuf Kala juga nih. Ini video sudah lama ya, 1 tahun yang lalu, kita saksikan. Serius, Letkol Teddy Indrawijaya itu seorang gay? Tuduhan soal orientasi seksual Teddy ini lagi rame dibahas di media sosial belakangan ini. Gara-garanya netizen nemuin cuitan lama akun Twitter @antoniusernesto. Pemilik akun itu diduga kenal deket sama Teddy. Nah, beberapa tweet akun itu dari tahun 2013 dianggap eksplisit mengarah soal orientasi seksual Teddy yang seorang gay. Percuma ganteng kalau pacarnya juga ganteng, @Teddy Dawi, cuit akun itu. Selamat pagi Bung @Teddy Dawi yang pacarnya juga ganteng, tweetnya yang lain. HBD Bung @Teddy Dawi, semoga menemukan pasangan hidup yang benar-benar sebenar-benarnya wanita, tweet lainnya. Sebentar, ini tahun 2013 ya. Tweetnya ini tahun 2013. Berarti jauh sebelum Teddy ini masuk permasalahan Jokowi ataupun Prabowo. Nah, bagaimana saya menanggapinya? Itu tweet ya. Nggak tahu serius atau bercanda, itu tweet. Anda yang berani menuduh Teddy gay gara-gara tweet ini silahkan. Kalau saya tidak berani begitu ya. Saya lanjut. Tweet-tweet akun @antoniusernesto ini dianggap sebagai bukti soal orientasi seksual Teddy karena akun @Teddy Dawi yang di-mention itu disebut-sebut milik Teddy. Terbukti dari foto yang diunggah Ernesto yang nunjukin dirinya bersama Teddy. Ini bentar. Akun @Teddy Dawi yang di-mention itu disebut-sebut milik Teddy. Terbukti dari foto
Aduh. Ini apakah dari foto ini saya berani dulu kayak kagak? Ya nggak berani saya. Coba dia, ya silakan ya berani ya silakan. Aduh, ini ya orang-orang ini ya kan menunjukkan. Coba apakah ini meresahkan? Iya. Apakah ini meresahkan? Iya. Apakah ini harus dihindari? Apalagi orang tentara-tentara seperti ini? Iya. Apakah mereka patut dapat sanksi? Iya. Apakah wajar orang-orang bilang mereka gay? Wajar. Ya, Anda yang punya yang punya syariat jangan. Foto yang diunggah Ernesto yang nunjukin dirinya bersama Aduh. Teddy. Teman saya ini Teddy Dawi masuk Gultor, ngeri, caption foto itu. Tuduhan lain soal orientasi seksual Teddy ketika beredar video pertemuan Teddy dengan Menteri Perumahan dan Permukiman Marwarar Sirait. Dalam video itu Teddy terlihat merangkul lengan Marwarar. Aduh, kita terusin dulu Sambil nih. tertawa santai. Dalam Aduh. video itu Teddy dianggap ngondek atau bersikap gemulai dengan Marwarar. Waduh ngondek ya ini. Aduh, Masya Allah. Kalau ini saya rasa ya, kalau ini andaikan sebelumnya tidak ada apa namanya, andaikan Dalam video itu sebelumnya tidak ada framing-framing biasa ini susah ya dalam pengertian ya. Siapa kamu komentar ya. Cuman dalam beberapa kesempatan begitu ya. Kalau kita dekat dengan ulama itu ada yang apa ya, ada yang katakanlah merasa dekat dengan kita begitu ya. Kalau saya pernah sekali-kalinya tuh ya digandeng tangan itu sama ulama itu ya nggak semesra ini juga sih. Cuman digandeng tangan begitu. Saya risih sebetulnya. Cuman lah kok begini begitu ya. Cuman itu menunjukkan keakraban kadang-kadang begitu. Nah, dari sini mau menyimpulkan apapun ya terserah lah ya. Cuman kan berarti harus kedua belah pihak, Marwaranya juga harus sama di apa namanya dituduh juga pada akhirnya. Dan ini kan pakai baju pink ya. Kalau kalau saya lagi di Amerika dulu pakai baju polo pink itu udah aneh, udah nggak boleh tuh. Kalau memang cowok tulen begitu ya, pakai baju polo warna pink itu udah dipermasalahkan. Ya, sekali lagi, kalau saya tidak berani. itu Teddy terlihat merangkul lengan Marwarar sambil tertawa santai. Dalam video itu Teddy dianggap ngondek atau bersikap gemulai dengan Marwarar. Pengangkatan Teddy sebagai sekretaris kabinet atau Seskap juga bagian dari tuduhan itu. Dalam narasi yang beredar, Teddy diangkat sebagai Seskap karena hubungan personal Teddy dengan Presiden Prabowo. Oke. Teddy dianggap sebagai pasangannya Presiden Prabowo. Bahkan muncul julukan-julukan nyinyir tentang Teddy. Mulai dari Ibu Teddy, Ibunda Teddy, sampai Ibu Negara. Apalagi beredar narasi bahwa pengesahan RUU TNI bagian dari cara untuk memuluskan Teddy sebagai Seskap. Baik, nah ini bagian itu tadi ya, itu yang akan kita bahas panjang tuh di video Madilog itu juga setahun yang lalu. Itu ada permasalahan dan saya rasa itu permasalahan yang lebih penting untuk diangkat karena ini mempermasalahkan institusi tentara secara keseluruhan. Karena itu nggak heran ditemui coretan di jalan yang bertuliskan Prabowo Love Teddy Aduh. waktu demonstrasi penolakan RUU TNI Dia kan kemarin. kayak anak SD. Pertanyaannya, apa benar Teddy seorang gay? Gak jelas. Soal pengangkatan Teddy sebagai Seskap selaku prajurit aktif itu nggak menyalahi peraturan. Posisi Seskap itu nggak setingkat menteri. Posisi Seskap itu berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Bentar, ini bermasalah sekali, nanti akan kita bahas ya. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi bilang Seskap bisa diisi sama prajurit TNI aktif tanpa harus mundur dari militer. Ini sejalan sama Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara. Perpres ini menyebut Seskap saat ini adalah bagian dari Sekretariat Militer Presiden. Jadi jelas posisi Seskap yang diisi Teddy nggak menyalahi peraturan. Dan itu secara nggak langsung ngebantah anggapan ada hubungan spesial apalagi romantis antara Presiden Prabowo dengan Teddy. Tweet-tweet lawas dan gestur Teddy. Cuman ya foto-fotonya tadi kan udah nggak bisa dihapus gitu ya, video-video yang ada juga nggak bisa dihapus. Ini belum memasukkan ulang tahun di Paris itu ya, itu apalagi kalau udah dimasukkan itu juga masalah juga. Di video pun gak cukup buat nyimpulin orientasi seksual Teddy. Apalagi itu dijadiin alat buat nyerang Teddy secara politis.
Orientasi seksual seseorang adalah urusan private-nya, termasuk orientasi seksual seorang pejabat publik. Gak sepantasnya yang hal bersifat private ditarik-tarik jadi urusan publik. Nah, baik tuh kan untuk hal ini saya setuju dengan orang ini nih. Bukan bagian awalnya, bagian ininya. Apalagi dijadiin bahan serangan politik. Kalau mau menyerang pejabat publik, ya pada apa yang sudah dilakukannya sebagai pejabat publik. Artinya yang diserang itu kebijakan yang diambilnya terkait urusan publik. Dan kalaupun misalnya Teddy beneran seorang gay, itu bukan masalah. Nah, saya nggak setuju nih. Kalaupun Teddy seorang gay itu bukan masalah gede ya. Cabi. Apa itu namanya? Cik-cik. Aduh, Dalam masalah gede KUHP itu. kita, orientasi seksual non-hetero itu bukan pidana. Hmm. Biarlah urusan orientasi seksual Teddy jadi urusan pribadinya. Kita nggak perlu repot-repot ikut campur. Kita cukup ikut campur dalam soal urusan kebijakan publik yang dilakukan Teddy. Yuk bersikap proporsional. Yuk bersikap proporsional. Itu apa namanya, nggak bagus itu ya, nggak bagus kalau misalkan kalau dia gay itu bukan masalah besar, itu masalah besar. Kita mah orang beragama, orang itu kan tadi agamanya Islam katanya sih begitu ya. Itu kalau misalkan itu bukan masalah tanpa melihat syariat, oh itu sudah bisa keluar dari agama, itu buruk sekali, jelek, tidak boleh. Nah sekarang kita akan saksikan nih ini apa dari forum Madilognya ya, ini yang bagi saya lebih penting untuk dipermasalahkan. Kecuali kalau kenyataan si Teddy gay itu dia sudah jelas 100% begitu. Ima dari pengakuannya secara langsung, kayak siapa itu yang ngobrol sama siapa itu? Aduh, yang di penjara itu Nikita Mirzani. Nah, ngobrol sama Nikita Mirzani sama disebutnya tuh siapa tuh? Itulah yang boti-boti jelaskan pakai lipstick terus ngobrol, dia kok ngaku jadi predator. Itu kan pengakuannya sendiri sudah selesai itu. Atau memang misalkan ada bukti yang lebih eksplisit daripada foto nungging-nungging. Aduh, ini lebih katakanlah substansial untuk dibahas ya. Dan videonya ini panjang. Silakan disaksikan ya, atau mari kita saksikan saja. Kenapa Teddy Indrawijaya ini seperti meteor yang cepat sekali naiknya? Ada apa? Oke, kalau gitu tadi menyebut nama Jamin Ginting. Jamin Ginting adalah orang pertama dari militer yang pertama menjadi sekretaris kabinet. Itu pada 1 Maret 1966. Jadi masih di era terakhir Soekarno. Posisinya adalah Mayor Jenderal waktu itu, pangkatnya Mayor Jenderal. Sebelumnya dia menjadi asisten operasi Panglima Angkatan Darat, lalu menjadi Inspektur Jenderal Angkatan Darat, lalu ditarik ke istana oleh Presiden Soekarno menjadi sekretaris kabinet. Sekretaris kabinet ya? Ya, tapi hanya berumur sekitar 3 bulan saja. Setelah itu digantikan oleh Mayor Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso. Jadi itu betul-betul jabatan untuk perwira tinggi, setingkat dengan menteri pada saat itu. Lalu kemudian di era Pak Harto menjadi presiden, maka sekretaris kabinet posisinya di bawah Kementerian Sekretaris Negara. Tapi tetap untuk eselon 2. Maka naiklah di situ namanya Kolonel Sudarmono, yang kemudian menjadi Brigjen Sudarmono. Eselon 2 artinya memang untuk posisi Brigadir Jenderal. Nah, sama dengan kasus Teddy ini. Sekretaris kabinet itu diumumkan oleh Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi, katanya ini sudah tidak setingkat menteri di era Prabowo, tapi berada di bawah sekretaris negara. Dia hanya setara dengan eselon 2. Eselon 2. Artinya Brigadir Jenderal. Tapi anehnya, kalau dia betul-betul di bawah sekretaris kabinet ini berada di bawah sekretaris negara,
dan itu katanya eselon 2, kenapa dilantik oleh Presiden Prabowo bersama para wakil menteri waktu itu? Ini keanehan pertama. Ya. Keanehan kedua, ini bagaimana tidak mengertinya kepala komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi itu. Dia mengatakan dia tidak perlu mundur dari militer karena itu setara dengan sekretaris militer. Nah, dia ini tidak mengerti itu. Sekretaris militer kepresidenan itu eselon 1, mayor jenderal. Ya. Dan itu adalah jabatan yang masuk dalam 10 kementerian dan lembaga yang bisa diduduki oleh militer aktif. Sesuai Undang-Undang TNI. Sesuai Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 pasal 47. Di situ pasal 2-nya ada 10 jabatan. Pertama adalah Kemenko Polkam. Nanti kita lihat sendiri Bang, yang soal 10 itu. Oke, tapi ada jadi ya. Iya. Ada apa? Ada Kemenko Polkam, Kementerian Pertahanan, Lemhanas, Wantanas, Badan Intelijen Negara, Badan Siber Sandi Negara, kemudian Basarnas, lalu Badan Nasional Narkotika, dan juga Mahkamah Agung, Kamar Militer, serta Sekretaris Militer Presiden, 10. Nah, itu bisa. Ini artinya apa? Kantor komunikasi kepresidenan pun nggak mengerti seperti itu. Makanya saya tidak heran komunikasi publik pemerintah itu buruk di era Prabowo seperti dikemukakan oleh Kompas karena orang-orang di sini nggak ngerti tentang komunikasi publik. Kembali lagi ke sekretaris kabinet itu. Nah, kalau kemudian ini dinyatakan bahwa sekretaris kabinet itu untuk eselon 2, artinya untuk brigadir jenderal. Ya. Nah, yang posisi ketiga ini, poin ketiga artinya apa? Sekarang Teddy sudah dinaikkan menjadi letnan kolonel. Itu tidak memenuhi syarat. Nanti saya uraikan. Berarti sangat mungkin tahun depan dia akan naik lagi jadi kolonel. Berikutnya tahun 2027 dia menjadi brigjen. Artinya betul-betul sudah memenuhi syarat untuk eselon 2. Nah, dia letkol ini eselonnya adalah eselon 4. Eselon 3-nya kolonel, eselon 4 letnan kolonel. Jadi dia belum memenuhi syarat lagi untuk ini. Jadi nanti tahun 2027 kemungkinan dia menjadi brigadir jenderal, naik pangkat tiap tahun. Ini merusak, betul-betul merusak sendi-sendi aturan main di militer kita. Dan kemungkinan di 2028 dia bisa menjadi mayor jenderal, ya. Mayor jenderal sudah setara eselon 1, dikembalikan lagi sekretaris kabinet di setara dengan sekretaris negara, setara dengan kementerian. Ini menurut saya prediksi saya seperti itu kalau cara mainnya seperti ini, kotor yang dilakukan oleh pemerintah kita. Oke. Kita tahan dulu Bang, agak mundur ke belakang dikit dan sampai ke hari ini. Ada informasi bahwa mestinya untuk lulusan KP Akmil 2011 itu mestinya untuk jadi mayor itu pas 1 April 2025 ini. Iya. Kalau dia lolos Abid di Kelapa II. Nah, kemudian ada yang namanya keterangan kemarin itu kan bahwa biar istilahnya saya nggak ini ya, saya baca KPLB mayor udah dipakai oleh Teddy sebelumnya. Sekarang diberikan lagi KPLB, jadi 2 kali. Itu benar nggak Pak? Ya, jadi menurut saya begini, negara ini rugi dalam kasus Teddy. Pertama, dia ditempatkan, dia dididik, dikirim ke Amerika untuk mengikuti di Kelapa I sekaligus ranger. Ya. Seharusnya begitu pulang, dia menjadi komandan kompi, aplikasikan ilmu rangernya. Kirim dia ke Papua, pimpin kompinya untuk menghadapi OPM itu. Bukan kemudian dia Kopassus ini, Komando Pasukan Khusus, bukan tugasnya buka tutup pintu. Seharusnya buka tutup pertempuran, bukan buka tutup pintu. Dan juga bukan pegang-pegang map gitu.
Ini dia, tentara ini diciptakan untuk memimpin pertempuran, untuk tugas perang, bukan tugas-tugas seperti ini. Jadi saya ingin mengingatkan juga bagaimana Mayor Benny Murdani dulu ditawari untuk menjadi pasukan pengawal Presiden Soekarno, Cakrabirawa. Tidak mau. Saya pasukan komando. Saya lebih baik ditugaskan untuk tugas negara yang lebih berat daripada ini. Daripada sekedar menjadi tentara yang mengawal presiden, yang hanya gagah terlihat di istana. Dan sama dengan Bambang Wijonarko, ajudan Presiden Soekarno, yang akan dinaikkan pangkatnya menjadi Brigjen oleh Presiden Soekarno, dia tolak. Saya belum sesko, Pak. Jadi tidak memungkinkan saya untuk itu. Ini orang-orang hebat, seharusnya Teddy mengikuti itu. Dia belum memenuhi syarat semuanya. Jadi kalau misalnya lulusan Akademi Militer tahun 2011, untuk menjadi letkol itu butuh waktu 18 tahun dari sejak dia dilantik. Itu pun dengan catatan dia sudah lulus, pertamanya adalah pendidikan pengembangan spesialisasi. Kemudian di Kelapa Satu, oke, dia sudah di Kelapa Satu di Amerika, tapi di Kelapa Dua tidak. Seskuat tidak. Berarti kalau 18 tahun itu kalau sudah seskuat dan di Kelapa Dua dan di Kelapa Satu ke bawahnya. Kalau tidak, maka dia harus menempuh waktu 20 tahun. Itu tanpa seskuat. Dia itu tanpa di Kelapa, tanpa di Kelapa Dua. Berarti waktunya lebih mundur lagi. Dalam peraturan baru, peraturan Panglima TNI di tahun 2022 yang berlaku September 2022, itu lebih panjang lagi. Jadi seharusnya Teddy baru akan menjadi mayor, menjadi letnan kolonel harus 23 tahun lagi. Jadi kalau dia 2011 lulusnya, tambah 23. Berarti baru sekitar tahun 2034 baru memenuhi persyaratan dia untuk menjadi letnan kolonel. Artinya ada maksa 6 tahun ya? Iya. Yang dilewati? Iya. 6 tahun, lebih dari 1 periode kepresidenan. Nah, apalagi dia juga seharusnya belum berhak untuk menjadi mayor. Mayor itu rata-rata baru per 1 April ini. Ya. Ini ada 2 perwira hebat, teman Teddy sejak dari SMA Taruna Nusantara, lulusan 2007. Pertama, Hendrik Pardamaian Hutagalung. Itu kemudian menjadi lulusan terbaik di angkatan 2011. Yang kedua Adi Makayasa ya? Ya, Adi Makayasa. Yang kedua Muhammad Arif Wibisono. Nah, itu Arif Wibisono juga dari Kopassus. Sampai sekarang masih kapten dan nanti 1 April ini bersama Hendrik Hutagalung dan teman-teman yang lain sudah di Kelapa II baru menjadi mayor. Ini seolah-olah Teddy segera dinaikkan agar tidak sama dengan teman seangkatannya. Nah, teman seangkatannya juga orang-orang hebat ini. Hendrik Hutagalung ini lulusan Australia, lulusan Amerika, nomor 1 juga, Bu. Sama dengan Arif Wibisono, lulusan Inggris, hebat. SAS ya? Iya. Jadi, Bung, ini kita harus belajar lagi dari pengalaman perang, pertempuran antara Mesir dengan Israel. Mesir waktu itu dipimpin oleh panglimanya yang secara militer di lapangan tuh hanya sampai mayor. Tapi karena dekat dengan orang-orang politik di istana, tiba-tiba dia menjadi jenderal dan memimpin pertempuran. Hasilnya memalukan Mesir. Nah, apakah kita mau dipimpin oleh jenderal-jenderal model-model Teddy seperti ini? Yang hanya bertugas menjadi ajudan. Ajudan Kasum TNI. Asisten ajudan Presiden Jokowi. Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo. Dan sekarang mestinya juga pangkat dia itu belum layak untuk jadi ajudan presiden, belum. Hanya asisten ajudan presiden. Karena ajudan presiden pangkatnya kolonel. Sementara asisten ajudan itu adalah mayor letkol. Jadi belum memenuhi syarat. Nah, ini Teddy, menurut saya kasus Teddy
Mabes TNI dan Mabesat harusnya terbuka, jujur, karena ini membuat keresahan di kalangan prajurit. Berapa banyak saya mendapatkan pesan WA dari perwira tinggi, dari mulai bintang 4, bintang 1, 4, 3, 2, 1, dan kolonel, serta lulusan akademi militer lainnya. Resah dengan kasus Teddy ini. Oke, sebagai letnan kolonel, mestinya dia adalah komandan batalion. Nah, jangankan komandan batalion, Teddy sebelum ini diberikan jabatan Wakil Komandan Batalion Infanteri 328 Pararaider Kostrad, tapi tidak pernah ditempati sejak setahun lalu, Februari 2024 sampai sekarang. Negara lagi-lagi dirugikan. Seharusnya posisi ini ditempati perwira yang lain aja, sehingga batalion ini punya wakil komandan batalion, bukan kosong seperti ini. Jadi ini main-main. TNI kita kembali ke era zaman Jenderal Nagabonar. Ini memalukan, Bung. Kita udah mulai juga melihat, tentu ada yang ada pengambilan keputusan, tapi kehadiran Teddy di istana itu memicu persepsi yang mulai buruk tentang seorang anggota TNI. Tidak disiplin, terlalu banyak mulai bawa tas, nyanyi-nyanyi dan segala macam. Lalu terlalu banyak berbicara hal-hal yang tidak substantif. Misalnya untuk apa yang dia lakukan. Apa yang dilakukan oleh seorang Teddy di istana itu seterang benderang. Mungkin orang nggak. Itulah karena bisa diakses oleh semua orang. Semua kan kita punya informasi. Nah, dampaknya terhadap citra militer itu kan sangat negatif. Iya, itulah bagaimana seorang perwira pertama yang baru mau jadi perwira menengah angkatan 2011 memang belum untuk berpikir strategis, Bung. Masih hanya memimpin lingkungan yang kecil begitu ya. Dan ini kan baru mau menjadi wakil komandan batalion atau komandan detasemen seni tempur misalnya, komandan detasemen kavaleri atau komandan detasemen artileri misalnya. Ini baru pada tahap itu. Sementara Teddy, makanya saya nggak kaget. Tugas dia hanya nyolek-nyolek orang untuk supaya tidak melewati presiden. Minggir, presiden mau lewat. Jangan ngobrol dan segala macam. Itu kan urusan-urusan seperti itu. Masa diberikan posisi strategis itu? Nah, ini juga menandakan bahwa kita turun. Bagaimana dulu Presiden Soeharto misalnya, dia tertib. Trisutrisno, ajudan Presiden Soeharto waktu itu, dari 74 sampai 78. Dia belum kemudian sudah seskowat, dia pada saat ajudan mau berakhir, dia belum sesko TNI. Dihentikan dulu ajudannya di sekolah. Sesko TNI dulu, baru setelah selesai kembali lagi jadi ajudan, baru dipromosikan. Jadi dia memenuhi syarat secara pendidikan. Beda dengan Teddy ini. Di Kelapa II tidak, Seskowat tidak, tiba-tiba jadi mayor. Ini betul-betul era zaman Nagabonar nih kita nih, Bu. Jangan-jangan, ya ini tadi, kalau di film Nagabonar, Mayor Lukman melakukan kesalahan, dari mayor diturunkan menjadi sersan mayor, ini ada tanda-tanda Teddy dari mayor akan menjadi mayor jenderal. Apa bedanya dengan era Nagabonar? TNI apa nggak malu gitu pimpinan TNI dengan kasus seperti ini? Dunia juga menertawakan kasus Teddy ini, Bung. Ya, dan ada pernyataan dari juru bicara TNI yang mengatakan bahwa mereka punya hak untuk tidak menyampaikan kenapa ini terjadi. Karena itu adalah sudah masuk rahasia militer dan segala macam. Padahal sebagai Panglima tertinggi TNI AL, TNI Angkatan Darat dan Udara, Presiden Jenderal Prabowo Subianto sering mengatakan bahwa tuanmu adalah rakyat. Berarti ini tuannya kemana ini? Karena tidak jelas informasi yang disampaikan oleh petinggi TNI sendiri. Ini Bung ya, kembali lagi ke KPLB, kenaikan pangkat luar biasa. Kenaikan pangkat luar biasa itu diberikan kepada prajurit TNI di medan tempur yang melebihi
melebihi kewajibannya dan itu mengorbankan jiwa raganya. Dan banyak Jiwa raganya, bukan hanya ketembak aja dan masih hidup. Iya, dan banyak yang melakukan tugas-tugas operasi di luar batas, kemudian tidak naik pangkat KPLB gitu. KPLB biasanya disertai dengan pemberian tanda jasa negara berupa Satya Lencana atau bintang sakti kalau punya keberanian luar biasa. Nah ini kan tidak. 2 kali dia mengalami itu. Naik pangkat kapten mendahului teman-temannya. Naik pangkat mayor, belum waktunya melebihi teman-temannya. Kemudian sekarang naik pangkat letnan kolonel. Apa-apaan ini? Saya kira ini jadi contoh buruk bagaimana lulusan Akademi Militer 2006 yang sudah seskuad pun sampai sekarang belum letnan kolonel. Lulusan 2006 ya? Ya, artinya Teddy melampaui 6 angkatan di atasnya. Sama sekali merusak. Saya menyayangkan Presiden Prabowo mengapa ikut-ikutan Presiden Jokowi yang merusak sistem TNI. Dan itu virusnya sekarang ada di istana. Iya. Langsung dilihat sama semua orang. Iya, betul. Itu artinya kita seperti ada satu bom waktu yang mau meledak. Iya. Sama, Teddy disebut kenaikan pangkatnya bukan reguler. Kenaikan pangkat bukan KPLB, tapi kenaikan pangkat reguler dipercepat. Nah, istilah itu ada nggak, Bang? Nah ini kan seperti diada-adakan gitu loh. Diada-adakan. Karena dia juga belum memenuhi syarat secara pendidikan, ada masa dinas perwira, masa dinas jabatan, itu belum MDDP, masa dinas MDP, masa dinas perwira, belum dilalui. Jadi tidak memenuhi syarat semuanya. Jadi kita artinya, kalau berbicara dengan juru bicara TNI itu seperti debat kusir. Karena sesungguhnya ini melanggar aturan. Masa TNI mau melanggar aturan padahal dalam wajib TNI itu adalah orang yang harusnya jujur. Ini kok tidak jujur dalam kasus Teddy Indrawijaya ini menurut saya. Juga untuk jabatan politik seperti Mensesnek itu sekretaris kabinet. Iya. Kan ada yang lain yang sudah memperlihatkan bahwa mereka lebih memilih jalur politik daripada tentara. Dan mereka keluar dari TNI. Misalnya Mayor AHY, kemudian Sugiono, kalau kita tahu itu kan, ada juga Iftitah Sulaiman Suryanegara dan lain-lain yang memilih keluar dari TNI dan kemudian mengambil jalur politik. Ini tetap di 2 tempat yang berbeda, tapi tidak seperti yang sebelumnya. Itu namanya serakah. Itu namanya kemaruk. Itu namanya serakah. Tidak mau keluar dari militer, tapi jabatannya mau. Artinya ada rencana karir militer buat Teddy. Ini nggak bagus, Bu. Jadi sesungguhnya sudah diperlihatkan di era SBY tahun 2004 sampai 2014 itu tertib. Siapa yang mau duduki jabatan sipil, maka dia sesuai dengan pasal 47 ayat 1 harus mundur dari dinas militer atau pensiun. Nah itu pertama kali terjadi pada kasus Mayor Jenderal Tanri Balilamo dari asisten personil Kepala Staf Angkatan Darat mau menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Caranya indah, caranya bagus, caranya cantik. Dengan cara dipindahkan menjadi staf ahli Menteri Dalam Negeri, lalu dipensiunkan, baru masuk. Nah ini kan tidak. Nah sementara soal AHY ini kan bagus. AHY waktu itu sudah menjadi Komandan Batalion Infanteri Mekanik 203 Kodam Jaya. Posisi ini posisi Letnan Kolonel, dia sudah mayor senior. Mundur karena ingin ikut kontestasi Pilkada Jakarta 2017. Pilkadanya Februari 2017. Padahal 1 April 2017 seharusnya AHY sudah menjadi letkol. Dia mundur. Sama dengan itu tadi. Sugiono, Iftitah itu mundur dari militer. Jadi apa hina di jabatan sipil? Kan tidak. Kasus Teddy seperti ini seperti menghinakan jabatan sipil dan militer.
Ya, seolah-olah Sipil dan militer ini dua hal yang bisa dirangkap, artinya yang dihina itu jabatan di militer sendiri dan jabatan di sipil juga. iya, makanya menurut saya mestinya Presiden Prabowo tegas sebagai seorang militer, jangan kemudian mengacak-acak alma maternya sendiri begitu ya. Harusnya dia harus lebih bagus daripada Presiden Jokowi dalam menata militer. Jokowi itu merusak sistem, Bung. Ini presiden yang merusak organisasi TNI. Prabowo jangan ikut-ikut. Pensiunkan Teddy. Saya sarankan pensiunkan Teddy. Sekretaris kabinet. Sudah. Nggak usah ada lagi pangkat-pangkat itu. Dia tidak akan dihormati, Bung, oleh anggotanya nanti kalau dia kemudian menjadi pimpinan-pimpinan militer. Jangan-jangan sebentar lagi dia dapat SK lagi menjadi komandan batalion, tapi nggak pernah diduduki juga. Ini kan aneh gitu loh. Jadi menurut saya pensiunkan Teddy supaya clear, supaya masalah ini selesai. Karena kalau Prabowo begini caranya, itu bisa jadi hak angket di DPR mempersoalkan presiden melanggar undang-undang TNI. Dan ini jadi catatan buruk juga bagi Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat soal kasus Teddy ini. Itu kalau situasi politik berubah dan memang situasi politik bisa dengan cepat berubah. Tapi sebelum itu, sebelum ke sana, apa Teddy ini atau Pak Presiden Prabowo itu benar-benar punya otoritas untuk mau mengambil sebuah keputusan, atau bukan hanya Teddy, Presiden Prabowo Subianto sudah jadi boneka yang harus mengambil keputusan ini? Presiden tidak bisa melanggar undang-undang. Panglima TNI juga tidak bisa melanggar peraturannya sendiri. Jadi kasus ini, peraturan Panglima TNI aja sudah dilanggar, apalagi undang-undang TNI. Dalam kasus Teddy menjadi Seskap itu tidak pensiun. Ini harusnya jadi contoh. Sama dengan kasus Letnan Jenderal Mariono ditempatkan sebagai Irjen Kementerian Perhubungan. Letnan Jenderal Irham Waroilham ditempatkan menjadi Irjen Kementerian Pertanian. Kemudian ada lagi Laksamana pertama, siapa itu lupa saya, ditempatkan di Badan Haji. Mestinya menurut saya sudah pensiunkan saja, baru ditempatkan di situ. Sehingga TNI tidak akan menjadi sasaran kritik semuanya. Kami mengkritik TNI karena kami sayang TNI, bukan kami benci TNI. Kami tidak ingin marwah TNI rusak hanya gara-gara orang-orang seperti Teddy dispesialisasikan begitu. Kalau Abang bisa analisis, ini kepentingan siapa sebetulnya yang bermain di balik proses ini? Iya, saya seolah-olah kira negara bisa kalah, tentara kalah. Nah, begini. Akhirnya kita melihat Prabowo itu dekat dengan citra koersif. Sehingga menurut saya jenderal-jenderal di Mabes TNI dan Mabes saat itu nggak berani menentang Prabowo. Akibatnya apa? Jenderal-jenderal ini jadi ABS, asal Bapak senang. Ini kan menjerumuskan presiden. Mestinya kasih tahu, berani beritahu. Bapak Presiden, ini menyalahi aturan, menyalahi undang-undang. Sebaiknya Teddy dipensiunkan saja, bukan dilanjutkan. Nah, akhirnya karena memang tidak ada yang berani menasehati presiden, saya kira dua orang yang masih dihormati Presiden Prabowo. Sipil adalah Prof. Emil Salim, yang usianya sudah 94 tahun. 94 menjelang 95. Kedua, pensiunan militer adalah Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yang usianya udah 90 tahun. Hanya dua itu yang bisa menasihati Prabowo. Yang lain menurut saya nggak bisa lagi. Jadi Prabowo ini mesti diingatkan gitu. Saya yang bergelut di lingkungan militer liputan dari 91 sampai sekarang cuma mengingatkan. Terserah mau didengar atau tidak. Tapi saya mencintai TNI kita ini. Jangan sampai dirusak oleh ambisi-ambisi politik. Nah, Presiden sebagai pemegang otoritas sipil harus kemudian mengendalikan militer, itu harus juga punya tanggung jawab objektif gitu loh. Jangan kemudian
Presiden ini kontrolnya menjadi kontrol sipil yang pragmatis untuk kepentingannya. Jadi dengan seperti ini, nanti Presiden bisa cawe-cawe terhadap militer, dan militer kembali lagi masuk dalam kekuasaan Presiden untuk kepentingan politiknya. Ini tidak boleh terjadi lagi, Bu. Ya, kalau kita tahu ya, lihat di masa Romawi ya, seorang penakluk seperti Julius Caesar, setelah menaklukkan banyak sekali negara dan mau masuk ke jabatan politik seperti Senat, ya kita tahu kan untuk memasuki Roma itu seragam militernya harus dilepas. Baru kemudian dia bertarung kampanye untuk bisa terpilih menjadi seorang senator. Tapi juga kita melihat teori-teori tentang tentara Praetorian dan juga beberapa kudeta di mana pelaku-pelaku kudeta, pembunuhan terhadap presiden itu adalah justru dari level yang militer yang sudah dimasuki oleh virus politik. Kalau ngelihat dari sejarah kan kita harus bisa membayangkan ke depan. Ini sebetulnya permainan apa ini, Bang? Ya, militer kita harus diingatkan kembali. Anda tidak boleh berpolitik kecuali politik negara. Politik militer adalah politik negara, bukan politik praktis. Dengan cara mengobok-obok aturan, maka ini artinya ada upaya militer kembali lagi dimasukkan dalam kepentingan politik praktis. Kita harus ingatkan Presiden Prabowo Subianto. Kita harus ingatkan bahwa pengalaman buruk di era terakhir Presiden Soeharto jangan diulangi. Dan itu sudah amanat reformasi begitu. Militer silahkan di jabatan sipil sesuai dengan Undang-Undang 10. Atau kalau memang ada ketentuan-ketentuan lain, misalnya karena Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu lahir setelah Undang-Undang TNI, dimasukkan, masuk akal. Apalagi semuanya yang terkait dengan Hankam dan bidang-bidang lain yang terkait dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, itu kita bisa pahami. Tapi tetap harus tertib begitu ya. Jadi seperti di Mahkamah Agung pun, Mahkamah Agung kamar militer. Di Sekretaris Negara boleh sekretaris kemiliteran. Jadi tetap ada. Di Kejaksaan Agung yang belum tercantum, ya masukkan juga silakan. Kejaksaan Agung bidang militer untuk menangani orang-orang militer. Jaksa Agung Muda bidang kemiliteran seperti itu. Jadi tetap harus masuk seperti juga di tentara-tentara Romawi itu. Dia kalau mau masuk ke bidang sipil, ya dia harus mencopot seragamnya dan kemudian silakan bertarung melalui pemilihan umum, kontestasi, dan kalau memang mau ikut pilkada, ya mundur. Seperti AHY itu lebih gentle daripada Teddy Indrawijaya ini. Nah, situasinya sekarang sepertinya lagi ada krisis, lagi ada suasana darurat. Kita tahu ada darurat sipil, ada darurat militer. Ini di kalangan sipil sendiri kan ini menjadi pertanyaan. Sekretaris kabinet itu adalah orang yang bisa mengendalikan parlemen, maksudnya adalah para senior yang sudah menjadi anggota parlemen beberapa kali, misalnya itu yang biasanya menjadi sekretaris kabinet dalam sistem parlementer atau presidensial. Artinya ini seperti cipta kondisi nih Bang, bahwa sudah terjadi krisis di sipil dan di militer. Jadi nanti ada martial law, darurat sipil dan darurat militer. Apa percepatan seperti itu yang sedang terjadi harusnya? Ya, bisa saja seperti itu, tapi kita lihat seskap dulu ya. Misalnya, bagaimana tokoh-tokoh politik senior, Abdul Wahab menjadi sekretaris kabinet pertama, itu adalah orang PNI. Kemudian juga orang sipil itu, ingatkan bagaimana Akbar Tanjung menjadi sekretaris kabinet. Kemudian Muladi dan segala macam. Itu orang-orang betul-betul. Atau Murdiono. Basisnya juga militer sebelumnya kan? Murdiono itu kan juga dimulai dari tahapan awal ya. Sudah menjadi kolonel baru masuk di situ, Bung. Bukan kemudian
Ini kan letkol rasa kapten, gitu kan? Ya nanti dia juga mungkin kolonel rasa mayor segala macam. Ini emang nggak pas. Dulu kan ada Ismail Saleh juga menjadi sekretaris kabinet. Itu mulai juga dari pangkat brigadir jenderal segala macam. Jadi semuanya memang perwira tinggi, bukan perwira pertama. Ini kan Teddy sesungguhnya perwira menengah yang perwira pertama ini, Bu. Nah, ini menurut saya itu levelnya belum. Kalau kita lihat daftar sekretaris kabinet dari militer yang dari mulai misalnya Jamin Ginting, kemudian Sudarmono, Ismail Saleh, kemudian juga Ismail Saleh yang kemudian jadi Jaksa Agung. Ya, Jaksa Agung, Menteri Kehakiman, Sudi Silalahi, itu kan letnan jenderal gitu kan semuanya. Jadi nggak main-main semuanya. Termasuk Murdiono ya. Gitu. Sudarmono, kemudian Ismail Saleh, baru kemudian Murdiono. Jadi orang-orang hebat, administratur betul-betul. Jadi dia dari korp kehakiman, korp hukum, memang mengikuti era Pak Harto dari era KOTI, Komando Operasi Tinggi, ketika kita menyiapkan untuk menghadapi Irian Barat. Semuanya track recordnya jelas gitu loh. Teddy gimana? Apakah kemudian mau dipaksakan? Menurut saya, ini negara rugi membayar dia, kemudian karena kemampuannya belum ada gitu, Bung. Ini kan menjadi akhirnya walaupun dia Kopassus, ini menjadi perwira salon hanya untuk pajangan. Oh ini ganteng, ini muda, ini disukai orang. Ya nggak bisa gitu. Ini negara, ini pemerintahan. Nggak main-main gitu loh. Ya, ada proses sinetronisasi itu. Bahwa kepentingan untuk menghadirkan Teddy karena memang secara popularitas ada pada level itu. Apa itu yang membentuk keputusan ini terjadi? Iya, sama aja akhirnya. Bagaimana seorang tukang sulap kan begitu jadi staf khusus Menteri Pertahanan. Padahal mulai dari 2002 dia menjadi Letnan Komcat gitu kan. Deddy Corbuzier. Tiba-tiba dari Letnan Komcat naik. Itu Letnan Komcat itu sarjana, Bu, S1. S2 itu Letnan 1. S3 doktor itu kapten, Komcat gitu. Nah, ini tidak melalui letu dan kapten tiba-tiba menjadi letnan kolonel tituler. Akhirnya naiknya juga begitu. Ya, letu, kapten, mayor, letkol. Terlalu cepat. 4, iya. Letkol baru sebentar, baru setahunan, tiba-tiba menjadi staf khusus. Staf khusus Menteri Pertahanan. Staf khusus itu sama dengan eselon 1, mayor jenderal. Jadi Deddy Corbuzier itu dari letkol naiknya juga kolonel. Ya, kolonel, brigjen, majen, naik 3-4 tingkatan. Artinya Deddy juga sudah naik 7 level dari letnan 2 kemudian jadi mayor jenderal. Ini apa bedanya dengan Naga Bonar? Sama dengan sekarang. Teddy dibikin sama dengan Deddy Corbuzier ya, tentara yang nggak punya NRP dan tidak punya teman seleting, yang sampai sekarang itu di podcastnya masih menanyakan, lu masih perawan apa enggak? Lu PA dan segala macam. Tentara kok kayak gitu. Jadi Bro Deddy Corbuzier, kalau memang mau membantah ini, silakan hadir di Madilo. Atau kita yang hadir di sana untuk mendiskusikan ini. Ini saya harus menghadap kamera nih, Bang. Iya. Supaya dia juga lihat gitu. Iya. Jadi ada unsur Komcat juga kena virus dengan kehadiran Deddy. Iya, saya kira mestinya ya, mengapa kemudian komunikasinya buruk, komunikasi publiknya buruk, mestinya wartawan senior digunakan gitu ya. Bukan kemudian ahli komunikasi, bukan buzzer, bukan influencer gitu loh. Bukan influencer. Ini kok jadinya yang kayak gini semua ditempatkan di pemerintahan, menjadi pejabat negara. Negara ini kok jadi bancakan orang-orang ini gitu loh. Katanya kita lagi nggak punya uang, coba mau efisiensi, ke orang-orang ini direkrut. Belum lagi kemarin, Menteri Kehutanan merekrut 11 orang dari PS untuk menempati
posisi-posisi di kementeriannya. Ini kan bancakan lagi. Kok yang kayak gini nggak ditegur gitu oleh presiden? Ya tapi karena presidennya memberi contoh yang nggak baik juga. Akhirnya semuanya nanti menggunakan hal yang sama gitu, Bu. Artinya kalau kita mau lihat seperti itu berarti ini satu susunan rumah kartu yang pelakunya orang-orang yang ditempatkan itu mungkin cuma beberapa orang. Ya sebutlah karena kasusnya Teddy dan satu lagi Dedi misalnya. Tetapi ini kan kepentingan cuma beberapa orang aja, bukan kepentingan negara. Mereka bukan orang-orang yang pahlawan yang pernah menyelamatkan seorang presiden misalnya. Mau ketembak atau apa. Baru dia naik pangkat kan. Nah, tapi tapi rumah kartu ini bisa meruntuhkan negara kan. Iya, saya kira ini jadinya sama dengan pembusukan politik. Kasus Deddy Corbuzier, kasus Teddy Indrawijaya. Ini pembusukan politik dari dalam kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini Prabowo Subianto bisa jatuh hanya gara-gara menyelamatkan orang-orang ini, orang-orang spesialis ini gitu loh. Mestinya kan nggak ditempatkan seperti ini. Tempatkanlah Teddy Indrawijaya, kembalikan ke Kopassus misalnya, digembleng. Kirim dia ke Papua, kirim dia ke medan-medan operasi. Ini Kopassus, bukan ngurusi kopi pakai susu gitu loh. Ya, saya kebetulan kemarin juga nonton film ya. Dan memang ketika seorang kaisar meninggal, dia sebetulnya sudah mewariskan bahwa ini untuk seorang panglima perangnya. Iya. Tapi karena terjadi konflik di tubuh tentara sendiri, para jenderalnya kan, ada jenderal yang satu yang dipercaya, ada jenderal yang mau berkhianat. Nah, yang jenderal ini memberikan posisi pedang dari sang kaisar itu kepada putri dari sang kaisar. Nah, waktu itu seorang putri belum bisa menjadi kaisar. Nah, muncul lagi petisi dari kubu ini bahwa dia belum melewati proses untuk menjadi seorang jenderal. Akhirnya jenderal ini oke. Dia ambil tituler tokoh senior untuk menjadi PLT dari kaisar. Lalu sang putri ini dididik di militer, di camp militer untuk bisa lolos sebagai seorang jenderal. Ini ya artinya kalau kita lihat skenario ini bahwa kalaupun Letkol Teddy ini mengambil posisi yang tinggi di pemerintahan akan memunculkan banyak sekali pemberontakan, ketidakpercayaan, dan itu akan berimbas kepada ketidakpercayaan terhadap Presiden Prabowo sendiri. Iya, contoh. Ketika Presiden Soekarno mau menentukan siapa pengganti Kasat Ahmad Nasution, itu kan jelas bagaimana Presiden kemudian dianggap menempatkan orang yang tidak sesuai. Waktu itu Bambang Utoyo. Apa yang terjadi? Kolonel Zulkifli Lubis, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, yang seharusnya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, tidak setuju dengan keputusan Presiden Soekarno karena menempatkan orang yang tidak layak. Akhirnya apa? Dia tidak mendapatkan dukungan dari Angkatan Darat. Pelantikannya di istana hanya dihadiri oleh Korps Musik Pemadam Kebakaran. Korps Musik TNI tidak mau hadir. Dan setelah pelantikan dia juga tidak bisa masuk ke Markas Besar Angkatan Darat karena Markas Besar Angkatan Darat dikuasai Zulkifli Lubis. Ya. Nah, ini mau seperti itu. Dan pada ujung-ujungnya kan PRRI. Iya. Nah, ini juga akhirnya terjadilah peristiwa 17 Oktober 52. Ya. Di mana kemudian militer Kemal Idris ya. Mengirimkan meriam ke arah istana protes terhadap presiden. Cuma mengarahkan moncongnya, tapi tidak menembak. Iya, karena kemudian presiden dianggap juga dipengaruhi oleh kekuatan partai politik di parlemen untuk menempatkan tokoh lain untuk menjadi calon pengganti Kasat. Dan akhirnya kan usia Bambang Utoyo menjadi Kasat cuma 3 bulan. Betul. Ya kan? Digantikan lagi oleh Bambang Sugeng 3 tahun.
setelah Bambang Sugeng itu, situasi tahun 52 sampai tahun 55 itu instabilitas, terjadi instabilitas. Betul. Karena tidak ada tokoh militer yang kuat. Akhirnya apa? Presiden Soekarno meminta kembali kepada Nasution dan Gatot Subroto untuk kembali aktif di dinas militer. Diaktifkan kembali. Ya. Padahal dia dua-duanya sudah terpilih menjadi anggota parlemen Ikatan Partai Kemerdekaan Indonesia, IPKI. Nah, tapi dia rela karena ini panggilan tugas seperti itu. Nah, tokoh-tokoh yang saya ceritakan tadi, itu jelas tokoh yang punya visi. Dan juga matang di politik. Matang di politik. Ya akhirnya seperti itu. Soekarno juga menyadari, oh ternyata keputusan saya salah. Makanya menurut saya keputusan Presiden Prabowo ini salah. Maka silahkan dianulir untuk kasus Teddy ini. Pensiunkan dia, taruh di Kementerian Kabinet. Tapi pikirkan kembali, apakah orang itu layak menjadi sekretaris kabinet? Karena kemampuannya masih setingkat kapten mayor, begitu Bu. Baik. Sobat Marilog, diskusi bisa panas ini. Karena yang hadir adalah seorang dosen juga. Saya juga dulu ngajar di sebelum pensiun ya, jadi politisi, nggak lagi ngajar. Nanti situasinya mulai panas, tapi kita sepanas-panasnya kita, di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita, ada merah putih. Ada kepentingan-kepentingan nasional yang harus kita pertahankan, dan ada kepentingan-kepentingan internasional, spionase asing, dan kita juga antisipasi. Baik yang bergerak di dalam atau dari luar. Nah, mungkin ini adalah podcast yang paling keras mengkritik sebuah kebijakan yang hadir hari ini. Tapi sekeras-kerasnya kita tidak meletus menjadi peluru. Apalagi menjadi bom yang bisa merusak kita semua. Tetap berpikir merdeka 100% dan kita akan hadir lagi dengan Bang Ginting dalam episode berikutnya. Salam. Makasih Bang. Merdeka. Merdeka.